Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Teknik Pembuatan Undang-Undang, Bapak Dr. Haji Syafriadi, SHMH. Perkenalkan, nama saya Halila Zauza Putri Amri dengan NPM 231010461. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum dan perancangan perundang-undangan. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian sistem hukum, yang kedua yaitu unsur-unsur sistem hukum, yang ketiga yaitu sistem hukum di Indonesia, yang keempat, pengertian peraturan perundang-undangan, yang kelima, proses pembentukan undang-undang, yang keenam, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dan yang ketujuh, fungsi peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang saling berkaitan dan bekerja secara terpadu untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sistem hukum tidak hanya berisi aturan tertulis, tetapi juga mencakup lembaga penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Ketiganya saling berhubungan dan saling menentukan apakah hukum dapat berjalan secara efektif. Yang kedua yaitu unsur-unsur sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari 3 struktur. Yang pertama yaitu struktur hukum, yang kedua yaitu substansi hukum, dan yang ketiga yaitu budaya hukum. Struktur hukum adalah lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan. Yang kedua yaitu substansi hukum adalah isi aturan hukum itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu budaya hukum adalah sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Selanjutnya yaitu sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum civil law atau yang dipengaruhi oleh hukum Belanda berlandaskan Pancasila dari Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, di mana hukum tertulis menjadi sumber hukum utama, namun sistem hukum ini disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya yaitu pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak bagi pemerintah maupun masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum atau aturan yang mengikat yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum, serta wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pengertian ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan aturan tertulis yang dibentuk melalui prosedur tertentu oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya yaitu fungsi peraturan perundang-undangan. Ada 4 bagian. Yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum, yang kedua yaitu melindungi hak dan kewajiban warga negara, yang ketiga yaitu menjaga ketertiban sosial, dan yang terakhir menjadi alat rekayasa sosial. Dengan adanya peraturan perundang-undangan, kehidupan masyarakat dapat berjalan tertib dan konflik dapat diminimalisir melalui aturan yang jelas. Memberikan kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya aturan tertulis, masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kepastian hukum mencegah tindakan sewenang-wenang dari siapapun, termasuk pemerintah. Hukum tidak berubah-ubah sesuka hati karena sudah tertulis dan memiliki prosedur perubahan. Yang kedua, menciptakan ketertiban dan keteraturan peraturan perundang-undangan, berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
Tanpa aturan, masyarakat akan bertindak menurut kehendaknya sendiri. Aturan mengatur hubungan antar individu-individu dengan negara dan atur antara lembaga negara. Ketertiban membuat kehidupan sosial berjalan dengan aman dan damai. Yang ketiga yaitu melindungi hak dan kewajiban warga negara. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai alat perlindungan hukum bagi warga negara. Hak warga negara seperti hak pendidikan, hak berpendapat, hak beragama dilindungi oleh hukum. Kewajiban warga negara seperti menaati hukum dan membayar pajak juga diatur dengan jelas. Jika hak dilanggar, warga dapat menuntut perlindungan hukum. Selanjutnya yaitu alat rekayasa sosial. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Hukum dapat mendorong perubahan sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Aturan dibuat untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Hukum mendorong masyarakat untuk hidup lebih disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua yaitu Ketetapan MPR, yang ketiga yaitu Undang-Undang atau Perpu, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden, yang keenam Peraturan Daerah Provinsi, dan yang ketujuh yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Hierarki ini menunjukkan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu proses pembentukan undang-undang. Ada 5 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua penyusunan, yang ketiga pembahasan, yang keempat pengesahan, dan yang terakhir yaitu pengundangan. Undang-undang dibentuk oleh DPR bersama Presiden melalui proses yang panjang agar dapat menghasilkan aturan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kesimpulan yang kita dapat yaitu sistem hukum merupakan fondasi negara hukum serta peraturan perundang-undangan untuk menjaga ketertiban dan keadilan, juga kesadaran hukum masyarakat sangat menentukan efektivitas hukum. Sekian hasil presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.